ramalan itu adalah sebuah potensi. Apakah nanti potensinya itu akan terwujud atau nggak terwujud, tergantung bagaimana saya menjalaninya. Nah, kita bicara tahun 2026, tahun kuda api. Ya, kalau misalkan sebagian orang ini ada yang diramal, oh nggak bagus. Ya, jadi peristiwa apapun juga itu selalu ada kesempatan untuk kita ubah. Sebelum itu kejadian benar-benar. Betul. Ya. Nah, caranya buat saya adalah saya gunakan pendulum dosing. Nah, dengan pendulum dosing ini saya akan manage supaya pada saat di tahun-tahun di mana hubungan unsur saya dengan tahun itu kurang harmonis, dia nggak jatuh, dia nggak kolaps. Halo Soca Seekers, ketemu lagi dengan saya Riau di Soca Channel, channel for knowledge and spiritual seekers. Pak, ini kan udah masuk sih sebenarnya tahun 2026, tapi Imlek kan masih bulan depan. Betul. Nah, ini adalah satu hal yang sering banget dibuat oleh orang-orang termasuk saya, resolusi tahun baru. Ya, tahun 2026 ini saya punya resolusi adalah hidup yang lebih baik, hidup yang lebih menyenangkan, yang lebih bahagia. Tapi itu resolusi yang sama dari tahun ke tahun. Nah, kadang-kadang kalau saya pribadi itu saya tuh kayaknya nggak punya tolok ukur signifikan apakah resolusi saya itu berhasil atau enggak. Tapi ya seperti yang saya tahu, banyak banget resolusi yang gagal atau resolusi yang berhasil. Kayak diet misalnya ya, itu resolusi gampang banget kayaknya, tapi banyak yang nggak berhasil kan, kayak yang tadi udah dibahas. Betul. Nah, kenapa ya kalau dari kacamata Bapak nih sebagai pakar master dari pendulum dosing dan juga energi jiwa dan TFT, itu kenapa sih Pak ada resolusi yang berhasil atau resolusi yang nggak berhasil itu? Sebenarnya ini sangat basic sekali ya. Balik lagi ke tukang kayu sama tukang batu sebetulnya. Pada saat kita membuat sebuah resolusi, ya resolusinya saya mau bikin lemari kayu. Tetapi energi jiwa yang aktif pada saat itu adalah energi jiwanya si tukang batu. Makanya si lemari kayunya gagal. Kenapa kok kita males untuk melakukan? Padahal awal tahun saya semangat nih, saya bikin gini. Tapi pelaksanaannya, bikin kalender plan. Iya, pada saat pelaksanaannya memble semua gitu kan. Karena itu adalah energi jiwa yang salah. Jadi dia ogah-ogahan. Dia akan melakukan segala hal yang memungkinkan dia untuk nggak usah melakukan itu. Jadi justru sebetulnya sabotase itu datangnya dari diri sendiri dari ya? Dari diri sendiri. Memang secara psikologis dibilangnya itu ada sabotase diri lah, ada trauma, inner child, dan lain-lain gitu kan ya. Tetapi di dalam teknik pendulum dosing shapeshifter, kita nggak peduli dengan istilah-istilah itu. Ya, buat kita sebenarnya intinya cuma satu. Kalau tukang batu disuruh bikin lemari pasti jelek hasilnya. Saya butuh tukang kayu untuk bikin lemari kayu. Nah, kalau saya punya resolusi untuk diet, menurunkan berat badan, saya harus aktifkan energi jiwa yang mampu untuk melakukan itu. Kalau saya pengen hidup makmur, saya harus mengaktifkan energi jiwa yang bisa membantu saya untuk jadi makmur. Oh, sesimpel itu sebetulnya. Betul. Jadi kalau orang ini udah ahli di bidangnya, maka dia akan melakukan itu dengan sangat gampang. Tantangannya biarpun ada, dia akan lewati dengan gampang. Nah, gitu. Sebelum ini Pak, gimana sih step-stepnya? Spill sedikit aja nih, karena kan kita pasti akan membuat kelasnya gimana caranya kita mengaktifkan energi jiwa untuk apapun tujuan kita. Nah, spill dong Pak, caranya dikit aja. Gampang banget. Kita cukup fokus pada tujuan kita. Mungkin kita bilangnya, saya mau diet. Ya, saya mau diet, tujuannya apa dulu diet? Ya, apakah saya mau diet untuk mempunyai kesehatan yang lebih baik, atau saya menurunkan berat badan, atau apapun juga ya. Fokus pada tujuannya. Setelah itu dengan menggunakan pendulum, ya, ini adalah pendulum untuk deteksi, gitu kan ya. Nah, dengan pendulum deteksi ini kita cek dulu apakah energi jiwanya itu dengan menggunakan catnya otomatis ada catnya. Kita akan cek. Pada saat saya fokus pada tujuannya itu, energi jiwa yang aktif itu apa? Ya, kalau kita udah tahu, oh energi jiwanya misalkan A gitu kan ya, kita cek lagi.
apakah energi jiwa A itu memang betul-betul bisa membantu kita nggak untuk mencapai tujuannya itu? Kalau jawabannya iya, ya berarti udah match kan, berarti itu udah aman. Tetapi umumnya kalau resolusinya gagal, nah energi jiwanya salah. Oh, jadi energi jiwa yang dibutuhkan justru nggak muncul, justru nggak ada. Betul. Yang perform, yang tampil di depan itu energi jiwa yang keliru. Nah, fungsi kita gunanya kita melakukan ini adalah selain untuk mendeteksi, kalau deteksi tok ya udahlah gitu kan, ya nggak banyak manfaatnya. Setelah tahu what next, ya setelah saya tahu bahwa oh ini nggak cocok, energi jiwa A ini nggak bisa membantu saya untuk diet mewujudkan berat badan yang saya inginkan. Saya cek sekarang energi jiwa apa yang bisa membantu saya untuk mewujudkan tujuan saya, menurunkan berat badan. Oke, setelah saya gunakan pendulum lagi, saya lakukan deteksi gitu kan ya, udah dapat misalkan itu adalah energi jiwa B. Nah, kenapa energi jiwa B itu nggak muncul? Bukan karena dia nggak mau muncul sebetulnya, karena ada yang menghalangi. Nah, penghalang-penghalangnya ini harus disingkirkan. Sehingga nantinya si energi jiwa B ini secara otomatis akan tampil sehingga kita bisa mewujudkan resolusi kita dengan sangat gampang. Jadi kalau kita ada 4 resolusi misalnya ya, nah itu harus 4-4-nya dicek tuh energi jiwanya. Oh jadi satu persatu? Satu persatu, karena bisa aja tujuan A itu energi jiwanya itu berbeda dengan yang B, C, dan D. Oh, oke. Tapi bisa juga sama, gitu kan. Jadi kita nggak tahu, kita harus cek. Jadi kalau nggak mungkin lah kita tujuannya cuma 1 atau 2 dalam hidup ini ya. Dalam hidup kan banyak banget tuh. Berarti harus satu hari ya. Betul. Jadi dari yang simple aja lah, gitu misalkan ya. Saya misalkan gini, saya kalau pagi itu mau olahraga, gitu kan ya. Berapa banyak orang yang mau olahraga gitu kan. Setengah hati banget tuh. Nah itu dia. Kita tinggal cek, oh saya pagi mau olahraga, saya cek dulu. Kalau saya pikirin, saya fokus bahwa kalau pagi saya mau olahraga, energi jiwa yang muncul apa? Apakah energi jiwa itu bisa bantu kita enggak? Kalau nggak bisa, kita akan males. Begitu lewat 2, 3 hari, 4 hari saya tidur gitu kan, selesai resolusinya. Ya benar. Nah, itu ya. Jadi, jadi tuh benar-benar penting sekali ya kalau kita punya resolusi dan kita ngecek dulu apakah energi jiwa yang kita miliki itu cocok. Betul. Nah, ini kan sekarang nih lagi tahun baru nih. Tahun 2026 ini kata orang-orang menurut Pace, astrologi dan lain sebagainya itu adalah tahun yang luar biasa sebetulnya. Betul. Kalau bagus jadi bagus banget, kalau jelek jadi jelek banget. Betul. Gimana tuh caranya kita untuk mensiasati cara menaklukkan tahun kuda api yang akan datang nih tanggal 17 Februari mendatang? Ya, buat saya itu sih sebetulnya sama, ya. Lah, abis gimana Pak? Kalau misalnya nih ya, kita ciong. Terus udah gitu kita ngelihat nih ya di ramalan, buset deh, jelek banget. Nah, kita kan udah mau pingsan ya Pak, udah kayaknya aduh gimana nih gitu, udah keburu galau, sampai udah nggak bisa mikir lagi. Betul. Nah, itu caranya gimana tuh Pak? Buat saya sebenarnya gampang dan sama aja ya. Semua apapun yang ada dalam hidup saya itu saya kendalikan dengan menggunakan pendulum dosing shapeshifter ya. Sebagai contoh gini aja. Saya kebetulan sionya naga. Tahun 2024 itu tahun naga. Ya, menurut perhitungannya ciong tuh katanya. Ciong. Self class dan itu self class-nya agak berat, ya. Buat saya nggak apa-apa. Itu ramalan itu adalah sebuah potensi. Apakah nanti potensinya itu akan terwujud atau nggak terwujud tergantung bagaimana saya menjalaninya. Ya, anggap aja ini kayak lagi surfing gitu ya, ombaknya kadang gede, kadang kecil, ya kita surfing kita ngapung terus aja, tergantung skill kita. Gimana caranya kita mengendalikan gerakan kita supaya kita tetap ngapung. Itulah gunanya shapeshifter. Ya, jadi dengan shapeshifter ini saya kendalikan unsur-unsur yang ada di dalam diri saya. Sehingga tahun 2024 saya jalani dengan mulus. Yang namanya self class itu saya hampir nggak pernah ngalamin apapun. Dan tahun 2024 saya nilai bahwa
saya sukses. Ya, ada achievement yang bahkan sebelumnya tuh malah belum Betul. kesampaian ya Pak. Betul. Di tahun di mana saya seharusnya self-class, ternyata saya bisa manage semuanya dan saya merasa bahwa saya sukses di sana. Ya, nah kita bicara tahun 2026, tahun kuda api. Ya, kalau misalkan sebagian orang ini ada yang diramal, oh nggak bagus. Iya tuh, serem Ada banget. bahkan jelek banget. Jelek gitu banget kan, ya. tuh, karena kuda api gitu ya, Iya. bisa terbakar habis semuanya. Nah, terus kita mau ngapain dong? Masa saya tahu bahwa ramalan saya nggak bagus, terus saya diem aja? Nggak berani ngapa-ngapain. Iya. Ya. Di dalam teknik yang saya pelajari, ya, itu ada sebuah kalimat yang menarik. Ceritanya gini, di dalam setiap peristiwa selalu ada jendela kesempatan untuk mengubahnya sebelum dia mewujud. Ya, jadi peristiwa apapun juga itu selalu ada kesempatan untuk kita ubah Sebelum itu dia kejadian mewujud. benar-benar. Betul. Ya. Nah, caranya buat saya adalah saya gunakan pendulum dosing. Ya, saya gunakan shape shifter karena intinya buat saya yang namanya Qigong itu adalah hubungan antar unsur. Antara unsur kita dengan unsur di tahun itu hubungannya lagi tegang. Ya, kalau tahunnya itu meramalkan baik, berarti unsur saya dengan unsur di tahun itu hubungannya lagi harmonis, sehingga saya jalan dikit aja ketemu duit, jalan sini lagi ketemu duit lagi, gitu kan ya. Kalau lagi nggak bagus, jalan sana ketemu lubang kecemplung, jalan sini kecemplung juga, gitu kan. Nah, dengan menggunakan pendulum dosing, saya akan harmoniskan unsur-unsur saya dengan unsur pada tahun itu. Sehingga semuanya itu akan berjalan dengan smooth. Ya, bukan berarti kita akan selalu ada di atas. Kayaknya nggak mungkin ya. Pasti hidupnya ada naik turunnya dong. Kita akan selalu naik, turun. Tapi seberapa tingginya kita naik dan seberapa jatuhnya kita, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Ya, nah dengan pendulum dosing ini saya akan manage supaya pada saat di tahun-tahun di mana hubungan unsur saya dengan tahun itu kurang harmonis, dia nggak jatuh, dia nggak kolaps, tapi cukup soft landing gitu kan, atau bahkan kita ngapung-ngapung dikit gitu ya, masih tetap sukses gitu ya. Di tahun-tahun di mana kita itu bagus, hubungan unsur kita dengan unsur di tahun itu bagus, saya akan optimalkan setinggi mungkin. Kan nggak setiap tahun kita dapat kesempatan untuk punya energi yang bagus kan, dan juga nggak setiap tahun kita jelek. Di mana kita ada yang bagus itu akan saya optimalkan semaksimum mungkin. Jadi kalau udah bagus gitu ya, misalkan saya hubungan unsur saya dengan Bu Ria nih 2 unsur, ternyata lagi bagus nih ya. Supaya lebih bagus lagi gimana? Wah, saya traktir ibu supaya apapun juga supaya hubungannya jadi lebih bagus. Kalau lagi kurang bagus, ya tetap saya traktir juga supaya tadinya sewot-sewot dikit kita masih tetap baik-baik. Nah, seperti itu Bu. Apapun yang kita lakukan di tahun 2026, apakah itu ramalannya baik atau ramalannya kurang baik, itu sebenarnya cuma sebuah potensi yang belum tentu akan mewujud. Tetapi kalau kita nggak melakukan apapun juga, yang jelek itu bisa dia akan mewujud. Kalau yang bagus yang pun nggak baik pun optimal. dia nggak optimal. Dia mewujud tetapi nggak bisa optimal. Yang harusnya dapat 100 ini cuma dapat 60 kali iya, gitu ya. Rugi kita. Nggak Yang- setiap tahun ada. Betul, yang harusnya kita bisa baik-baik aja ini bisa sampai minus gitu kan kalau lagi jelek ya. Betul, betul. Yang harusnya kita dropnya mungkin 70 dengan menggunakan pendulum dosing shape shifter, kita kendalikan turunnya cukup 20 aja. Atau kalau enggak 0 aja, flat aja gitu kan. Itulah gunanya. Jadi sebetulnya teknik yang dipakai itu kalau tadi Pak Rianto udah ngomong ada teknik PVZ ya, polaritas, vitalitas sama Z itu. Betul. Itu yang dipakai. Betul. Itu yang dipakai untuk memperbaiki atau meningkatkan. Itu tekniknya itu aja. Betul. Oh, oke. Sesederhana itu. Betul. Jadi begitu Ibu belajar mengenai teknik pendulum dosing shape shifter, deteksi dan aktivasi energi jiwa. Itu kelas basic banget ya Pak? Kelas basic banget. Kelas basic yang tapi udah pertama. 90%
meliputi seluruhnya ya. Betul banget. Itu kita bisa gunakan untuk apapun dalam hidup kita. Untuk kesehatan, untuk membantu kita menjalani tahun-tahun yang kurang bagus, untuk mengoptimalkan di mana tahun itu bagus buat kita, untuk memperbaiki karier kita, untuk menjaga energi rumah kita, ya, toko kita, kantor kita. Oh, itu udah semuanya ada di sana, Bu. Mungkin orang bilang gini ya too good to be true, gitu kan ya. Tetapi dari begitu banyak testimoninya murid-murid saya yang belajar, itu kayaknya memang shapeshifter ini diciptakan untuk mewujudkan hal-hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Sama juga bisa mengubah mindset kita sih kalau menurut saya. Betul. Yang tadinya kita punya anggapan bahwa aduh kok kayaknya nih nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata setelah dicoba jadi mungkin loh. Kayak nggak percaya juga ternyata bisa ya seperti itu. Di sini tuh kayaknya jarak sama waktu tuh kayak nggak ada ya dengan ini. Betul sekali. Nah tapi balik lagi Socia Seekers untuk tahun 2026 ini yang kata orang adalah tahun penuh tantangan, tahun kuda api yang bisa membakar atau menambah gairah dalam segala hal. Socia juga membuat kelas ini khusus banget untuk mempelajari pace dan astrologi Sio dari Cina ya, untuk tahu apa yang akan menjadi challenge dan tantangan kita dan juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita miliki di tahun 2026 ini. Jadi jangan lupa untuk juga hubungi admin di bawah ini untuk tahu kelas pace dan feng shui yang akan diadakan oleh Socia. Nah balik lagi Pak, saya cuma mau sedikit summary dari percakapan kita. Iya. Menarik banget tentang pendulum dosing ini karena saya udah ikut kelasnya Pak Rianto juga dan udah riset beberapa kali. Iya, dan sudah ngalamin keajaibannya ya. Beberapa keajaiban yang menurut saya luar biasa dan sangat membantu saya karena saya nggak perlu kemana-mana, cuma duduk aja di meja saya. Betul. Dan semuanya sudah terselesaikan. Dukun modern. Benar, duduk tekun ya Pak. Iya. Dan kadang-kadang tuh menurut saya tuh ajaib banget loh Pak. Yang saya pikir kayaknya nggak mungkin, kejadian orangnya telepon, aduh aku udah sehat gitu kayak saya waktu itu saya ada teman saya, aduh Ria saya jatuh nih gitu, saya nggak bisa jalan. Oke deh, aku coba ya, kan belum pernah nyoba yang kayak gitu. Ternyata selesai langsung, gue udah baik loh gitu. Dan itu kayaknya saya seneng banget gitu. Kayak nggak mungkin banget karena saya nggak ketemu, dia jauh juga, tapi ternyata hasilnya ada. Dan saya juga merasa karena saya udah membuktikan sendiri, saya juga yakin banget akan manfaatnya. Dan mungkin juga murid-murid Pak Rianto yang lain punya banyak sekali testimoni yang seperti saya ya. Betul. Mulai dari bisnis mereka, dari pekerjaannya mereka, bahkan terakhir itu ada yang ngomong dia punya perkebunan dan dia gunakan pendulum dosing ini untuk maintain energi dari perkebunannya dia. Oke. Dan juga berarti dalam kelasnya Pak Rianto ini ada pendulum basic, kemudian ada khusus untuk bisnis prosperity nih. Betul. Para pengusaha UMKM maupun pengusaha yang mau memperluas dan memperbesar bisnisnya bisa ikut. Betul. Kemudian ada yang untuk kesehatan yang Seven Bodies tadi. Seven Bodies dan juga ada kelas cakra. Jangan lupa untuk hubungi admin di bawah ini, bisa langsung tanya kapan kelasnya Pak Rianto akan diadakan. Dan juga semuanya menggunakan pendulum dosing. Iya, betul. Ya satu hal, mungkin kadang-kadang orang berpikir, pendulumnya bisa pakai pendulum apa aja. Enggak, ya. Pendulumnya harus menggunakan pendulum seperti ini. Ya. Pendulum seperti ini tuh didesain khusus supaya apa? Selain kita bisa pakai untuk deteksi, ya, satu sisi ini kita pakai deteksi, satu sisi yang lainnya kita gunakan untuk koreksi. Deteksi dan koreksi dengan satu pendulum ya Pak? Betul, karena kalau kita hanya bisa deteksi aja, percuma. Dan pendulum-pendulum yang biasanya dipakai untuk orang-orang itu adalah pendulum untuk deteksi. Deteksi, nggak bisa untuk koreksi. Nggak bisa untuk koreksi. Ya, kebetulan ini adalah pendulum untuk uang. Oh iya, ini penting sekali nih. Ya. Tahun 2026 Coba ini kita penting. puter dulu supaya penontonnya semua kecipratan gitu kan ya. Iya, betul. Kita aktifkan dulu, aktifkan dan optimalkan gitu kan supaya semua penonton yang ada di sini mendapatkan
berkatnya di tahun 2026. Asik, amin, amin. Betul kan? Jadi kita menyambut 2026 dengan cuan yang berlimpah, Betul hidup yang sekali. lebih makmur, lebih sehat, lebih bugar ya Pak, lebih segar dalam segalanya. Betul, amin amin semuanya ya. Nah, udah selesai dia. Hanya seperti ini toh loh, kita bisa meningkatkan keuangan kita. Seneng banget ya. So, terima kasih banyak Pak Rianto atas bincang-bincangnya hari ini. Menarik banget. Dan jangan lupa Socha Seekers untuk like dan subscribe YouTube Socha Channel ya. Dan juga hubungi admin untuk kelas-kelas yang dilakukan oleh Pak Rianto. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.